بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MBTV dan para pendengar Radio Ridul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam kajian di Mahadi Sunnah dalam pembahasan kitab Tauhid. Kita sedang membahas bab yang kelima, yaitu bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, ad-du'a ila tauhid. Bab berdakwah artinya menyeru manusia kepada tauhid, pada kalimat la ilaha illallah. Kemarin kita telah jelaskan di pertemuan yang pertama relevansi bab ini dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang berdakwah kepada tauhid setelah 4 pembahasan sebelumnya, yaitu tentang definisi tauhid, keutamaan tauhid, dan takut kepada syirik. Maka relevansinya bahwa secara singkat orang yang mengetahui tauhid, mengetahui keutamaannya, dan dia juga tahu apa itu syirik, kemudian apa bahaya syirik, wajib bagi dia untuk menyebarkan dan mendakwahkannya. Kemudian kemarin sudah kita jelaskan tentang berdakwah sebagai konsekuensi dari tauhid itu sendiri, dan berdakwah juga sebagai konsekuensi dari tingkatan ilmu, karena ilmu itu dipelajari, diamalkan, kemudian ilmu itu didakwahkan atau ilmu itu diajarkan. Nah, sekarang kita akan membahas judul berdakwah kepada tauhid atau berdakwah kepada kalimat tauhid, di mana mu'allif rahimahullah taala sini membawakan satu ayat dan membawakan 2 hadis. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa qul ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin
ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, ala basirah, ay ala ilmin, ala hujjatin, ala barahin, artinya berdasarkan ilmu, berdasarkan hujjah, berdasarkan argumentasi. Ana, aku, wa man ittaba'ani, dan yang mengikutiku. Dan yang paling pokok yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW adalah sahabat. Wa subhanallahi, maha suci Allah. Artinya di sini maha suci Allah, salah satunya maha suci dari sekutu, maha suci dari tandingan, yaitu tanzihullah, mensucikan Allah, minan naqais, dari sifat-sifat yang kurang. Kemudian ujungnya wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi diawali dengan proklamir dan diakhiri dengan proklamir. Nah, kita akan bahas berdakwah kepada Allah. Hukum dakwah ilallah, hukum berdakwah kepada Allah. Hukum berdakwah kepada Allah, hukumnya adalah wajib. Jadi hukum berdakwah kepada Allah hukumnya wajib. Hukum berdakwah kepada Allah yang dimaksud adalah ad-da'watu ilal Islam, ad-da'watu ilal iman, ad-da'watu ilal tauhid. Berdakwah kepada Allah yang dimaksud adalah berdakwah kepada Islam, artinya menyeru manusia untuk masuk Islam. Berdakwah kepada Allah artinya adalah dakwatu ilal iman, yaitu dakwah menyeru manusia agar beriman. Ad-da'watu ilallah, ini ad-da'watu ilal tauhid, yaitu berdakwah untuk mentauhidkan Allah. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Yang menunjukkan wajibnya berdakwah kepada Allah, dan berdakwah itu disyariatkan. Kalau kita ingin tahu mana dalil yang menunjukkan wajibnya berdakwah kepada Allah, dalil yang menunjukkan wajibnya berdakwah kepada Allah setidaknya disebutkan ada 4 rumpun dalil. Jadi berdakwah kepada Allah itu disebutkan oleh Allah dalam Quran dalam 4 dalil. Dalil yang pertama, bentuk amr, perintah, artinya perintah kita untuk berdakwah.
Dalil untuk berdakwah kita ambil yang paling populer, firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada perintah ud'u ila sabili rabbika. Atau ayat yang paling populer. Jadi ayat yang paling populer adalah surah Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan para ulama sepakat ayat ini ayat perintah agar kita berdakwah kepada Allah. Rumpun yang kedua berupa al-madhu. Al-madhu lima da'a ilallah. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa sesuatu itu diperintahkan, sesuatu itu disyariatkan, ada dalam bentuk pujian bagi yang melakukannya. Bagi yang melakukannya dapat pujian, dan perbuatan itu dipuji Allah. Seperti ayat yang paling populer, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi siapa yang lebih baik ucapannya dan perbuatannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Jadi adanya pujian dari Allah. Atau berupa dzikrus sawab, dzikrul jaza. Artinya berupa penyebutan pahala, penyebutan balasan. Nah, termasuk dalam ayat yang tadi, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya silakan cari rumpun ayat ini berupa pujian. Yang ketiga, dzikrul uqubah liman tarokaha. Yani dzikrul uqubah liman tarokaha. Yang ketiga, adanya bentuk uqubah, ada bentuk hukuman, ada bentuk azab, atau ada bentuk ancaman bagi yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, bagi orang yang tidak berdakwah kepada Allah. Nah, ini seperti disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Maidah ayat 79. Artinya kalau ayat-ayat tadi ayat populer, bisa mencari sendiri. Nah, di surah Al-Maidah ayat 78 Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu fala bisa makan yaf'alun. Jadi dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisan Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Hal itu disebabkan karena di tengah-tengah mereka orang-orang yang maksiat dan orang-orang yang melampaui batas. Kemudian orang-orang
berimannya, orang-orang solehnya, mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak berdakwah. Maka dengan sebab tidak berdakwahnya mereka dilaknat. Jadi mereka dilaknat. Jadi ada 3 rumpun ini. Rumpun yang ketiga, rumpun yang keempat, bahwa yang menunjukkan berdakwah itu wajib, berdakwah itu disyariatkan dalam Islam, maka disebutkan bahwa berdakwah kepada Allah min ahamiyati irsali rasul, bahwa di antara urgensi Allah mengutus para rasul, kecuali mereka diperintahkan untuk berdakwah. Jadi semua para rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Jadi tidak ada rasul yang tidak diperintahkan untuk berdakwah. Kita lihat dalam surah Al-Hadid ayat 25, ini untuk dalil contoh aja. Laqad arsalna rasulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa penjelasan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. Kemudian Allah Ta'ala menyertakan bersama mereka kitab, mizan, timbangan untuk menegakkan dengan keadilan dan seterusnya. Jadi tidak ada rasul kecuali Allah memerintahkan mereka untuk berdakwah. Dan hukum berdakwah kepada Allah itu hukumnya fardu ain wa fardu kifayah. Fardu ain min jihah wa fardu kifayatin min jihatin. Berdakwah kepada Allah itu bisa dikatakan fardu ain. Fardu ain artinya fardu ain itu untuk setiap individu muslim dituntut untuk berdakwah kepada Allah. Fardu kifayah artinya dalam komunitas kaum muslimin itu mesti ada sekelompok orang yang berdakwah kepada Allah. Jadi mesti ada orang yang berdakwah kepada Allah. Sehingga berdakwah kepada Allah itu ya fardu ain, ya fardu kifayah. Dikatakan fardu ain karena perintahnya untuk setiap individu muslim untuk berdakwah. Dikatakan fardu kifayah mesti dari sekelompok kaum muslimin itu ada kelompok yang mereka menegakkan amar ma'ruf, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi
timbangan kebaikan dalam komunitas manusia itu. Sebagaimana tadi dikatakan dilaknat satu kaum, yaitu Bani Israel, ketika di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang melakukan maksiat dan melampaui batasan-batasan Allah, lalu mereka semuanya berdiam diri, maka semuanya terlaknat, dilaknat Allah. Dan itu ukubah, berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sisi yang pertama. Yang kedua, maudu dakwah. Artinya ketika kita berbicara tentang maudu dakwah, artinya dalam bahasa lain, apa yang kita harus dakwahkan? Apa yang harus kita dakwahkan adalah Islam secara utuh. Jadi apa yang harus kita dakwahkan adalah Islam secara utuh, din. Artinya Islam yang universal, Islam yang menyeluruh. Artinya menyeru kepada Islam. Artinya Islam yang itu mencakup semua sendi-sendi yang berkaitan dengan din. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Maka yang dimaksud dengan ad-da'watul Islam, ad-da'watu ila at-tauhid, ad-da'watu ila al-iman, ad-da'watu ila al-amali salih, ad-da'watu ila akhlaqil karimah. Berdakwah kepada Allah artinya apa? Berdakwah kepada Islam, yang Islam itu menyeluruh. Artinya sistem syariat yang Allah turunkan, yang mencakup di dalamnya berupa keyakinan, akidah, berupa tentang poin-poin keimanan, yang tentunya di dalamnya adalah berupa bentuk amal saleh, jenis-jenis taat, ibadah, dan tentunya semua apa yang dijelaskan di dalamnya, al-halal wal haram, halal dan haram, dan di dalamnya adalah dalam bentuk budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Dalam arti berdakwah kepada Allah sampai kepada sisi-sisi ada waktu ila al-adl, al-adalah, ada waktu ila ar-rahmah, ada waktu ila sabri, ada waktu ila syukri, ada waktu ila syaja'ah, ada waktu ila judi wal karam. Berdakwah kepada Islam itu berarti berdakwah kepada nilai-nilai keadilan. Ada waktu ila sidqi, nilai-nilai kejujuran. Ada waktu ila al-judi wal karam, berdakwah kepada nilai-nilai kedermawanan. Dakwah kepada nilai-nilai syaja'ah, nilai-nilai keberanian. Itu dakwah Islam, dakwah Islam. Oleh sebab itu, ketika seorang sahabat yang diutus oleh baginda Nabi SAW mendatangi pembesar dari Romawi dan pembesar dari Farsi,
maka menyebutkan dua kalimat. Jadi menyebutkan dua kalimat, yaitu beliau mengatakan Allah mengutusku, Rasul mengutusku, sebagaimana Allah mengutus Rasulku. Beliau menyebutkan dua kalimat, ada waktu min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ada waktu min jurul sultani ila adil islami. Beliau mengatakan aku diutus oleh Rasul seperti Allah mengutus Rasul, yaitu apa? Berdakwah dari beribadah kepada sesama manusia, beribadah kepada sesama makhluk, menjadi beribadah kepada pencipta makhluk yaitu Allah, dan berdakwah dari kedoliman, artinya penguasa-penguasa, kepada keadilan Islam. Karena menunjukkan semua syariat yang ada dalam Islam itu keadilan, jadi bernilai adil. Jadi di sini menunjukkan satu perkara yang mulia. Maka ini dinamakan maudhu dakwah. Artinya judul dari kita berdakwah kepada Allah Ta'ala. Artinya dakwah ilal Islam. Islam dengan kafahnya, Islam dengan menyeluruhnya. Tapi ketika kita berbicara tentang aulawiyah atau ahamiyah maudhi dakwah, bila syak aulawiyah dakwah ada waktu ila tauhid, ada waktu ila iman, ada waktu ila usulul iman. Tapi kalau kita berbicara tentang aulawiyah itu sesuatu yang dijadikan urgensi dakwah, sesuatu yang menjadikan usul dakwah Islam itu apa? Yaitu ada waktu ila tauhid, dakwah pada tauhid. Baqiya amrun muhim yang bagi likulli muslim wa likulli ahli sunnah wa likulli man yadda'i annahu ala manhaji salaf an yafhama fahman jayyidan. Ketika kita berbicara tentang urgensi atau aulawiyah yang menjadi pokok dakwah itu adalah tauhid, dan yang menjadi pertama yang didakwahkan adalah tauhid, ada sesuatu yang harus dipahami oleh kaum muslimin dan dipahami oleh ahlu sunnah atau sejumlah kita yang mengistilahkan dakwah salaf atau mengklaim dengan nama salafi untuk memahami sesuatu yang urgen ini. Yaitu antara orang mengatakan budi pekerti dan akhlak dengan urgensi dakwah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, harus dicatat dengan tinta emas. Akhlak itu bawaan asli yang semestinya tercermin dan menjadi sajian, sesuatu yang menjadi budi pekerti yang secara spontanitas orang mukmin itu berakhlak. Kenapa? Karena akhlak itu sesuatu yang semestinya melekat pada diri orang mukmin.
Akhlak mulia itu sesuatu yang semestinya melekat pada diri Ahlus Sunnah. Akhlak itu sesuatu yang semestinya melekat pada diri orang-orang yang mengklaim salafi. Karena akhlak itu bisa dikatakan sesuatu yang sifatnya personal dalam diri manusia. Tanpa kita untuk bertanya antara nilai akidah dengan nilai akhlak. Kalau kita katakan akhlak itu sesuatu yang sangat luas, kita akan katakan syaja'ah, rujulah. Orang yang memiliki keberanian, syaja'ah, rujulah, itu bagian dari nilai akhlak. Pada nilai-nilai yang lain kita katakan as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Maka tidak mungkin ketika antum mengklaim jadi dai, ketika kita mengklaim jadi dai tidak memiliki 4 sifat ini. Karena tidak mungkin akan jadi dai dan akan dikatakan dai yang benar tanpa memiliki 4 ini. Oleh sebab itu tidak mungkin sesuatu terpisah antara nilai iman, nilai tauhid, dan nilai kita akan berdakwah yang terpisah. Hal minal mungkin anal insana yad'un nas biduni syaja'ah wa rujulah wa yakunu anna muslim, anna sunni. Dia mengatakan saya muslim dan saya sunni. Wa hadhihi aqidatuna, dan ini akidah saya. Wa hadha manhajuna, dan ini adalah manhajku. Wa hadhihi tariqatuna, dan ini adalah jalanku. Terlebih as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Orang yang jujur berarti jujur dari sisi menyampaikan argumentasi, jujur dari sisi menyampaikan dalil. Dia harus jujur, ada dalilnya atau enggak, ini benar atau tidak. Dia harus jujur dari mana sumbernya, hadisnya sahih atau dhaif. Dia harus jujur. Amanah, amanah. Din itu kan amanah. Islam itu amanah. Apa mungkin orang-orang yang menyampaikan dalil tanpa meneliti sahih dhaifnya, bikin cerita-cerita fiktif demi motivasi orang atau demi ketawa orang, maka dinilai ini dai yang tidak amanah, dai yang tidak memiliki nilai kejujuran, dai yang tidak memiliki kejujuran. Pindah sifat yang kelima, rahmah. Rahmah usul sifat dari dai dan usul sifat dari para guru. Jadi dipastikan yang namanya dai, yang namanya guru, yang namanya orang tua memiliki sifat rahmah, nilai kasih sayang, nilai kelembutan. Nilai rahmah di dalam Islam yaitu yang disebutkan dengan definisi nasihat, di mana orang itu ingin sampainya sesuatu kepada orang dan inginnya orang lain berubah dengan sesuatu, maka itu nilai rahmah.
Dan itu digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nilai rahmat dari berbagai kisah. Kisah-kisahnya begitu banyak. Nabi Sallam dikejar, kemudian tiba-tiba potongan ajaib, duduk di bawah pohon. Tiba-tiba ada orang kafir mengatakan, "Mayamna'uka min hadas saif?" Siapa yang akan menghalangmu dari pedang ini? Kemudian Nabi mengatakan Allah. Lalu bergetarlah orang itu dan jatuh pedangnya. Lalu Nabi SAW memaafkan orang itu dan tidak membunuhnya. Yang dengan itu dia masuk Islam, karena punya nilai rahmat. Yang memiliki arti bahwa dalam Islam harta perang nilainya rahmat. Tidak semata-mata membunuh, walaupun ada peperangan. Dibuktikan oleh Nabi SAW ada kesempatan untuk membunuh, tapi tujuannya agar orang itu masuk Islam, maka membunuh ditinggalkan di saat itu. Karena nilainya masuk Islamnya, bukan nilainya membunuhnya. Kisah yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar ketika beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq berhijrah sampai ke Gua Sur dulu, sampai dikejar. Kemudian disebutkan dalam potongan cerita itu pengejarnya jatuh, dan Nabi SAW punya kesempatan untuk membunuh yang mengejar itu, tapi Nabi SAW memaafkannya, dan itu rahmat. Dan sampailah dia juga masuk Islam, itu rahmat. Dan rahmat Nabi SAW dikumpulkan oleh para ulama sampai ada buku Min Ajaibir Rahmatir Rasul. Artinya Min Ajaibi Rahmatir Rasul, hal-hal yang menakjubkan dari kasih sayang Rasul. Kepada siapa? Ya, bukan hanya sesama muslim, tapi rahmat itu dirasakan oleh musuh Islam, yang mereka masuk Islam dengan sebabnya. Kemudian kita lihat Nabi SAW memastikan nilai rahmat kepada orang yang sholat salah. Suatu ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada yang sholat, kalau digambarkan seperti patuk ayam, sholatnya cepat banget. Tapi Nabi SAW memastikan orang ini salah atau keburu-buru, salah setelah tahu atau salah sebelum tahu, dipastikan. Sholat pertama kali salah, ketemu Nabi SAW, Assalamualaikum. Kata Nabi SAW, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat kamu belum sholat, balik lagi. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam lagi kepada Nabi SAW, Assalamualaikum. Nabi SAW melihat, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Ulangi. Sampai diulangi yang ketiga. Sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Datang lagi kepada Nabi SAW, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Jadi walaupun dari sana ketemu dengan Nabi SAW, mengucapkan salam lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu belum sholat. Lalu orang itu mengatakan, demi Allah, aku tidak bisa sholat kecuali yang seperti ini sholatnya. Selalu mengatakan, aku sholat setiap hari seperti ini, aku tidak bisa sholat selain ini. Maka Nabi SAW tanpa menyampaikan kata-kata sesuatu, beliau mengatakan, idza kuntum ila sholati fasbigil wudu' sumastaqbilil qiblah fakabbir sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an sumar hatta tatma'inna raki'an sumarfa hatta ta'tadila qa'iman sumasjud hatta tatma'inna sajidan
sumajlis hatta tatma'inna jalisan, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sumaf'al dzalika fi sholatiha kulliha. Lihat hadis ini, kata para ulama fikih dikatakan umdatul hadis fi sifat salat. Hadis ini merupakan hadis pokok dalam sifat salat dan berawal dari orang yang salah salat. Tapi nilai kasih sayang Nabi SAW itu masih memberi tangguh. Orang ini tidak tahu, orang ini tahu, orang ini sholat sengaja seperti ini atau seperti apa. Lalu Nabi SAW tahu bahwa orang ini belum tahu sholat yang benar. Maka beliau mencukupkan dengan kalimat dan disampaikan ke seluruh sahabat yang ada di situ, bukan hanya untuk orang itu. Jika kalian akan sholat, maka sempurnakan wudhu kalian, menghadap kiblat, bertakbir, baca Fatihah, kemudian ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina, duduk di antara sujud dengan tumanina, dan sujud lagi dengan tumanina. Lalu Nabi SAW mengatakan, sholatlah seperti ini dalam semua sholatmu. Maka hadis ini dikatakan pokok hadis tentang sholat. Pokok hadis tentang sholat. Nah, kemudian kita lihat hadis nomor 3 dalam Sahih Bukhari yang menceritakan Nabi SAW dapat wahyu di Gua Hira. Kemudian potongan hadis itu setelah diceritakan kepada paman Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal, bahwa itu adalah Jibril datang kepadamu mengajarkan agama, sampai kepadanya 5 ayat dari surah Al-Alaq. Maka Nabi SAW mengatakan, aku merasa takut jika seandainya orang-orang di negeriku ini mengusirku. Apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala? Kalla wallahi la yuhzika abada. Kata Khadijah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, demi Allah, Allah tidak akan membiarkanmu selamanya. Lalu Khadijah mensifati Nabi SAW dengan sejumlah sifat, dengan nilai kejujuran, dengan nilai dermawan, dengan nilai amanah, dengan nilai pemberi, disebutkan. Jadi definisi dalam kaidah ini yang wajib dicatat oleh kita, bahwa dalam diri kita Ahlus Sunnah itu harus menampakkan nilai-nilai Islam yang disepakati oleh penduduk bumi. Dan antum jangan sekali-kali menggunakan kalam ulama, yang kalam ulama itu ditempatkan dalam momen-momen tertentu, seperti tahdir, tidak menjawab salam, tidak mau bertemu dengan orang gitu. Karena ini dinilai penyimpangan dalam pemahaman terhadap manhaj salaf dan pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Dan ini harus dicatat dengan cakma saya ngomong di hari ini. Jadi antum sebagai dai, sebagai muslim, sebagai sunni, itu harus nampak pada diri kita nilai-nilai Islam, yang sejumlah nilai-nilai Islam ini diakui oleh penduduk bumi tanpa kita menyebutkan agama. Ada nilai-nilai yang diakui dan itu nilai Islam, nilai kejujuran, nilai amanah,
nilai integritas, nilai dermawan, mandiri, orang yang tidak suka meminta, memberi. Basyasatul wajhi, wajahnya ceria, tidak zalim. Itu sesuatu yang diatur. Terlebih kita berada di Indonesia yang 82% muslim, dan itu dikatakan ahlul kiblah. Berarti nilai kewajiban kita adalah menunaikan hak-hak muslim. Menengok orang sakit, membantu fakir miskin, ini. Ya. Kenapa? Karena yang namanya akhlak itu sesuatu yang nempel, sesuatu yang tidak terpisahkan semestinya dari muslim. Nilai. Contoh wara. Nah, diri kita dari berbagai sisi. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini nilai yang tidak terpisahkan. Apalagi implementasi nilai dari nilai-nilai iman, implementasi dari nilai-nilai asma wa sifat, itu sesuatu juga harus melekat dalam diri orang mukmin. Allah disebutkan dengan Afuwun, Ghafur, Rahman, Rahim. Allah itu pemaaf, Allah itu penyayang, Allah itu maha adil. Yang tentunya orang mukmin, orang muslim, orang-orang yang berakidah itu harus punya nilai-nilai yang merupakan sifat-sifat mulia dari sifat Allah. Jadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Maka semua kita ini guru-guru Mahadiyah wa Sunnah itu dipastikan semua mata yang menyaksikan kita itu adalah menyenangkan. Dari sisi apa? Dari sisi etika dan budi pekerti. Karena kita harus nampak sesuatu yang tidak perlu didialogkan dengan orang, dan kita akan memudahkan sesuatu menyampaikan yang harus lewat dialog. Artinya gini, kalau antum kita dengan manusia, nilai adil, nilai kasih sayang, nilai lemah lembut, nilai penolong, itu sesuatu yang tidak perlu didialogkan. Dan ini akan menjadi saksi sesuatu yang kita akan dialogkan dengan orang. Apa yang berbeda dengan yang beda agama, nilai ketauhidan, nilai iman, nilai Islam. Apa yang kita beda dengan sesama ahlul kiblah, dengan sesama muslim, maka dengan budi pekerti, dengan nilai-nilai yang agung, itu akan memudahkan untuk berkomunikasi, membahas perkara-perkara yang beda. Kenapa? Karena antum perlu lihat dalam sejarah, dan antum belajar sejarah, jangan menghafal tanggal, jangan menghafal tahun, jangan menghafal jumlah, tapi pahami makna-makna yang ada di dalamnya. Antum lihat, Adas yang masuk Islam ketika Nabi SAW ke Taif, diawali dengan mendengar Bismillah ketika makan. Jadi Bismillah ketika makan anggur. Beliau berkata, tidak ada ahlu Taif yang musyrik ini mereka mengucapkan kalimat Bismillah. Bismillah ini didengar dari para nabi terdahulu, dari Yunus ibnu Matta.
Disitulah ada koneksi masuk Islam. Ratu Saba yang dia musyrik menyembah matahari, dia membaca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ratu Saba itu takjub dengan tulisan bismillah. Dengan tulisan bismillah. Maka dikatakan kitabun karim. Tidak ada sejarah para negarawan di saat itu yang menulis surat dengan bismillah. Nabi SAW mengutus kepada 6 raja. Sama. Raja Romawi, Raja Parsi takjub dengan bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah ila azimir Rum. Bismillah. Takjub. Kenapa? Nilai. Bahkan dalam sejumlah peperangan dikisahkan nilai syajaah kaum muslimin terdahulu. Ini disebutkan dalam kisah peperangan itu menaklukkan Romawi Parsi. Pasukan kaum muslimin ditakuti karena satu botol air. Kenapa? Satu botol air jatuh ke laut lalu menyelam dan mengambil air ini. Mereka mengatakan tidak mungkin mereka akan membiarkan musuh. Mereka demi nyawa mereka dan demi memperhatikan mereka mau mengambil satu botol air nyelam. Menunjukkan apa? Nilai syaja'ah, nilai keberanian. Ditakut apa? Berani. Beda dengan antum sekarang, wajahnya ngeluh gitu. Ngeluh itu dakwah juga. Ngajar ngeluh gitu. Jadi pantas kalau zaman dulu itu sebulan peperangan udah ditakuti karena nilainya punya mereka. Nilai beda dengan kita. Beda dengan kita. Nah ini artinya nilai itu yang namanya karakter, budi pekerti yang luhur, dan itu satu sejarah. Dan banyak kisah-kisah yang sangat menakjubkan dalam Quran. Kisah-kisah yang sangat menakjubkan dalam Quran. Jadi nasihat ini menunjukkan bahwa yang berdakwah menyuruh manusia kepada Islam, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah, itu mesti melekat pada dirinya budi pekerti yang luhur dan tidak seolah-olah tidak boleh dipertanyakan. Jangan ada pertanyaan akidahnya lurus tapi akhlaknya jelek, manhajnya lurus tapi akidahnya jelek. Ini mulai dari kapan? Jadi mulai dari kapan? Nah, kemudian bahasan terakhir di sore ini, kalau kita berbicara tentang urgensi dakwah atau yang dinamakan aulawiyah dakwah adalah dakwah kepada tauhid. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalil-dalil tentang urgensi dakwah kepada tauhid begitu banyak. Jadi dakwah kepada tauhid adalah begitu banyak. Tapi saya akan sebutkan 5 poin dalam Quran yang menjadi landasan bahwa dakwah yang paling pokok, dakwah yang paling awal adalah dakwah kepada tauhid. Tapi bukan hanya 5, antum bisa menjadikan 10, bisa menjadikan 20.
Apa yang saya sebutkan 5 ini hanya untuk memudahkan aja, dihafal, diingat, dan menjadi pokoknya. Yang pertama, karena dakwah kepada tauhid adalah merupakan dakwah kepada tujuan diciptakan manusia. Jadi dakwah kepada tauhid itu adalah dakwah kepada tujuan dan hikmah diciptakan manusia. Karena tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Dan ayatnya banyak dalam Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu ayat. Dan bukan hanya itu, ayatnya banyak. Ayatnya adalah banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita tentang Allah mengutus para rasul. Kemudian bagaimana para rasul berdakwah. Maka Al-Quran menyebutkan 3 rumpun ayat tentang para rasul diutus Allah. Jadi 3 rumpun ayat ini, rumpun yang pertama Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kemudian ayat yang sangat banyak, dan ini disebutkan dalam sejumlah nabi, kalimatnya sama, ya, nabi-nabinya beda, yaitu kalimat ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ayat ini disebutkan dalam Quran dalam 9 tempat dalam Quran, nabi-nabi yang berbeda, ya, seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu ma lakum min ilahin ghairuhu. Kemudian masih dalam surah Al-A'raf, itu ayat yang ke-65, wa ila adin akhahum huda ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Kemudian pada ayat yang ke-73-nya, wa ila samud akhahum shalihah ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Dan pada ayat yang ke-85, wa ila madyana akhahum syu'aiban ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Nuh, kemudian Hud, kemudian ya Syu'aib mengatakan dengan kalimat ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, dan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa dialog para nabi dengan umatnya adalah dialog tentang tauhid. Artinya bentuk dialog di dalam Quran itu dialog tentang tauhid. Dan semua para nabi berargumentasi kepada tauhid. Ya, yang paling pokok antum bisa lihat dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini dialog yang paling lengkap dalam Quran. Jadi dialog yang paling lengkap dalam Quran. Kenapa dikatakan dialog yang paling lengkap? Karena Nabi Ibrahim berdialog dengan 3 komponen manusia. Dialog dengan raja, dialog dengan bapaknya, dialog dengan kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam lengkap mendatangi raja, dialog dengan bapaknya,
dialog dengan kaumnya. Ya, kalau dengan keluarganya jelas. Dan melakukan semuanya bentuk dialog. Ya, dialog. Dan dialognya juga akli, bentuk yang betul-betul akli. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi berarti semua potensi dakwah adalah dakwah tauhid. Nah, ini adalah poin yang keberapa tadi? Ketiga. Poin yang keempat. Kenapa kita dakwah kepada tauhid? Ya. Karena bisa kita katakan dengan perkataan para ulama, Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Bahwa dikatakan oleh para ulama, Quran itu semuanya tauhid. Jadi Quran itu semuanya tauhid. Iya. Bagaimana dikatakan Quran itu semuanya tauhid? Ya, karena ujung dari semua bentuk interaksi manusia adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Quran mengutusnya para rasul untuk tauhid. Quran menjelaskan awamir wa nawahi, amarnya tauhid, larangannya adalah musyrik. Jadi semuanya adalah tauhid. Surga dan neraka adalah berkaitan dengan tauhid. Dan yang kelima, kita pastikan bahwa dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekedar contoh bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat ke-6 raja di tahun ke-6 Hijrah. Jadi Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijrah itu mengutus surat ke-6 raja. Ya. Raja-raja itu yang dikenal dengan Hirokal, raja Romawi. Kemudian Kisra, raja Parsi. Kemudian Maukikus, kemudian raja Najasyi, kemudian raja Gosan. Ya, itu raja-raja yang disurati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mencantumkan ayat yang paling populer, yaitu ayat ya ahlal kitabi qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Itu ayat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu ketika beliau menulis surat ke pembesar kerajaan-kerajaan di saat itu. Berarti menjadikan pokok adalah tauhid. Jadi yang menjadikan pokok pembahasan adalah tauhid. Ya. Kemudian kita insya Allah akan teruskan di pertemuan yang akan datang tentang hikmah dari ayat-ayat ini berkaitan dengan metode berdakwah, kemudian uslub berdakwah, wasail berdakwah, dan bagaimana kita berdakwah. Kita ambil dari ayat-ayat atau ayat dan dua hadis yang dibawakan oleh mu'alif ini. Sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini, yaitu kita membahas 3 poin penting. Pertama, hukum kita berdakwah. Nah, yang kedua tentang urgensi akhlak dengan dimensi dakwah. Kemudian yang ketiga tentang maudhu, artinya bahasan pokok dalam berdakwah itu adalah berdakwah kepada tauhid dengan 5 dalil tadi, yaitu urgensi dari Quran 4, dan yang kelima dalam bentuk amaliyah, artinya dalam bentuk perbuatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.